Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamdi selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yang telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul loyalitas pelanggan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Guntur Reza Prayoga dan dua rekan saya, Samuel Kurniawan dan Alfian Dai Sampurna. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung masuk ke slide materi. Tipe program loyalitas pelanggan. Program tipe 1 seringkali dilakukan oleh perusahaan kecil. Setiap pelanggan menerima diskon pada item tertentu berdasarkan menggesekkan kartu keanggotaannya di terminal tempat tujuan. Dalam banyak kasus, pegawai toko dilatih untuk menggesek kartu yang disimpan di kasir jika pelanggan lupa kartunya atau bukan anggota. Program tipe 1 tidak mendorong pembelian berulang dan lebih mirip kupon elektronik karena semua konsumen menerima manfaat yang sama terlepas dari pembelian mereka sebelumnya. Pelanggan sesekali dan pemilih cherry yang hanya membeli barang dan jasa yang didiskon besar-besaran menerima penawaran yang sama dengan pelanggan terbaik perusahaan. Karena sponsor program loyalitas tipe 1 tidak memelihara basis data pelanggan selain nama dan alamat anggota. Mereka tidak dapat menghubungkan informasi demografis atau gaya hidup dengan perilaku pembelian atau menawarkan penawaran khusus kepada konsumen mereka yang paling menguntungkan. Program tipe 2. Konsumen mendapatkan satu item gratis setelah mereka membeli sejumlah item tertentu dengan harga penuh. Program ini menyerupai diskon kuantitas yang didasarkan pada total pembelian anggota, bukan pembelian frekuensi. Misalnya seseorang anggota dapat melakukan 9 pembelian dalam satu hari, atau seorang penumpang dapat melakukan 5 penerbangan jangka panjang dalam rentang waktu yang singkat. Meskipun program-program ini sangat mudah dikelola oleh perusahaan, program-program ini juga sangat mudah ditiru oleh pesaing. Dalam banyak kasus, keuntungan yang diperoleh pemasar tidak bertahan lama karena pesaing mampu menyamai atau mengalahkan tawaran gratis. Masalah besar kedua dengan program tipe 2 adalah bahwa perusahaan tidak dapat memiliki catatan nama dan alamat pelanggan dan tidak dapat berkomunikasi dengan anggota atau menawarkan imbalan yang berbeda-beda kepada anggota. Ketiga, hadiahnya biasanya berupa barang yang sama dengan yang telah dibeli di masa lalu. Meskipun mendapatkan barang gratis, alih-alih membelinya merupakan hadiah. Hal itu mungkin tidak memberikan motivasi seperti barang lainnya. Contoh program tipe 2 termasuk potong rambut gratis, perawatan atau mandi anjing, tempat parkir, atau sub sandwich gratis. Selanjutnya, Selanjutnya ada program tipe 3. Memberi poin imbalan kepada anggota berdasarkan pembelian mereka sebelumnya. Pemasar program tipe 3 memerlukan database komprehensif yang dapat melacak pembelian dan poin anggota. Beberapa program tipe 3 mendorong konsumen untuk meningkatkan pembelian mereka atau memberikan penghargaan kepada pembeli besar dengan memiliki tingkatan program. Salah satu contohnya, anggota program zona hadiah Best Buy mendapatkan 100 poin untuk setiap dolar pembelian di dalam toko dan online. Anggota menerima sertifikat hadiah $5
yang dapat digunakan untuk apapun yang dibeli di toko Best Buy untuk setiap 15.000 poin. Karena sebagian besar pemasar program tipe 3 mengirimkan komunikasi yang sama kepada semua anggotanya, hal tersebut tidak selalu mengarah pada hubungan yang lebih dekat dengan anggotanya. Selanjutnya ada program tipe 4. Meskipun sebagian besar program tipe 4 didasarkan pada poin seperti program tipe 3, program ini dapat menawarkan komunikasi khusus, promosi, dan hadiah kepada anggota individu berdasarkan riwayat pembelian mereka. Pedagang tipe 4 memiliki komitmen besar terhadap program loyalitas dan menggunakan program ini sebagai elemen penting dalam strategi pemasaran mereka. Pedagang yang menggunakan program jenis ini perlu mengembangkan dan memelihara database yang kompleks, mahir dalam pengumpulan data, dan mampu mengelola program komunikasi dan penghargaan yang kompleks. Contohnya melalui program loyalitas EVIC, Haris Teeter mengirim email kepada anggota klub setiap lainnya untuk memberitahu mereka tentang penawaran spesial yang rutin mereka beli. Program ini menyerupai pembelanja pribadi yang memindai sisipan mingguan Haris Teeter untuk mengidentifikasi penawaran paling relevan bagi anggotanya. Selanjutnya ada indikator loyalitas pelanggan. Indikator loyalitas pelanggan adalah metrik atau tanda-tanda yang digunakan untuk mengukur seberapa setia pelanggan terhadap merek atau perusahaan tertentu. Ini dapat mencakup tingkat retensi pelanggan, frekuensi pembelian, nilai pembelian rata-rata, rekomendasi kepada orang lain, dan tingkat interaksi pelanggan dengan merek. Dengan memahami dan memantau indikator ini, perusahaan dapat mengukur efektivitas program loyalitas mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk yang pertama untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yang kedua untuk meningkatkan jumlah anggota program loyalitas, yang ketiga untuk mengurangi pengurangan anggota, dan yang terakhir untuk meningkatkan pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, anggota bermitra dengan merek dan pengecer lain untuk memudahkan anggota mengumpulkan poin. Strategi ini juga meningkatkan nilai imbalan bagi beberapa anggota program tipe 3 dan 4, memberikan poin gratis atau diskon tambahan untuk keanggotaan awal program tipe 2, 3, dan 4. Sadarilah bahwa program terbuka memiliki lebih banyak anggota dibandingkan program tertutup. Program tipe 1, 2, 3, dan 4 meningkatkan daya tarik imbalan. Program tipe 3 dan 4 membuat imbalan lebih mudah diperoleh, yaitu program tipe 2, 3, dan 4. Yakinkan anggota bahwa dapat spesifikasi mengenai perilaku pembelian, mereka akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dijual atau dibagikan, yaitu program tipe 3 dan 4. Mengurangi jumlah poin yang diperlukan untuk menerima hadiah, program tipe 2, 3, dan 4. Meningkatkan jumlah pilihan imbalan, program tipe 2, 3, dan 4. Membuat program lebih mudah digunakan, program tipe 3 dan 4. Mengizinkan anggota membeli poin untuk memfasilitasi perolehan hadiah, program tipe 2, 3, dan 4. Menyesuaikan imbalan dan komunikasi berdasarkan riwayat pembelian anggota, program tipe 3 dan 4. Selanjutnya ada manfaat loyalitas pelanggan. Ada sejumlah manfaat potensial dari program loyalitas yang dijalankan dengan baik selain peningkatan loyalitas, sensitivitas harga yang lebih rendah, dan sikap yang lebih kuat terhadap merek dan pengecer. Ini termasuk akses terhadap informasi penting tentang konsumen, dan tren konsumen rata-rata penjualan yang lebih tinggi, karena peluang cross-selling dan upselling, kemampuan yang lebih besar untuk menargetkan segmen konsumen khusus, dan peningkatan keberhasilan dalam penerapan penarikan produk. Potensi manfaat yang efektif program loyalitas yaitu peningkatan loyalitas pelanggan, sensitivitas harga yang lebih rendah,
dan sikap merek yang lebih kuat. Akses terhadap informasi penting mengenai konsumen dan tren konsumen. Rata-rata penjualan yang lebih tinggi karena peluang cross-selling dan upselling. Kemampuan yang lebih besar untuk menargetkan segmen konsumen khusus. Peningkatan keberhasilan dalam penarikan produk. Selanjutnya, kesimpulan. Kekhawatiran utama yang perlu diatasi oleh pemasar dalam menjalankan program loyalitas adalah kejenuhan pasar program loyalitas sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya perusahaan pesaing yang menawarkan program serupa, serta sejumlah besar konsumen yang menjadi anggota berbagai program. Dalam lingkungan ini, program loyalitas yang tidak terdiferensiasi apapun jenisnya memiliki peluang kecil untuk memenuhi tujuan manajer, merek, pengecer, dan penyedia layanan. Perusahaan harus menilai kesesuaian setiap jenis program dan kemudian secara hati-hati merencanakan, mengevaluasi, dan terus-menerus merevisi program tersebut. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan perusahaan adalah meremehkan sumber daya manajerial dan keuangan yang diperlukan untuk membangun, mengoperasikan, dan menyempurnakan program loyalitas yang efektif. Akibat dari perencanaan yang buruk atau sumber daya yang tidak memadai dapat mengakibatkan perusahaan memilih jenis program loyalitas yang kurang optimal atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola program tersebut secara efektif. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.